Terima kasih Anda masih menyaksikan Gelar Perkara, Saudara. Ada seorang pemuda di Jatinegara, Jakarta Timur harus berurusan dengan polisi lantaran membakar rumah warga. Warga mengamankan pelaku dengan beberapa barang bukti yang masih dia pegang. Lantas apa motif sebenarnya yang melatar belakangi pelaku? Berikut ini penelusurannya untuk Anda. Lagi-lagi tindak kejahatan atau kriminalitas ini dipicu karena adanya emosi sakit hati. Seorang pemuda remaja berusia 16 tahun ini membakar sebuah kontrakan kecil di daerah Jatinegara, Cipinang Muara, Jakarta Timur. Tapi apakah benar bahwa pemicu dari dibakarnya kontrakan itu adalah emosi, sakit hati? Bagaimana tanggapan tetangga dan bagaimana kronologinya? Berikut penelusurannya. Kami mencoba menyusuri gang sempit di kawasan Muara Cipinang, Jatinegara, Jakarta Timur. Di tempat inilah pelaku yang masih di bawah umur melakukan pembakaran rumah warga. Rumah yang kami datangi tidak begitu besar. Pelaku berencana membakar rumah ini lantaran sakit hati kepada pemiliknya. Saudara, saya sudah berada tepat di depan rumah yang pada saat itu dibakar oleh pemuda tersebut. Ternyata rumahnya, ini merupakan rumahnya, dan kalau saya lihat ini tidak ada seperti kejadian setelah dibakar begitu. Tidak ada kejadian sepertinya telah dibakar, karena memang kalau dilihat hanya ukuran 2x2 saja, tanpa kamar mandi di dalam begitu. Dan ini banyak bahan-bahan yang mudah terbakar, tapi tidak terlihat adanya kebakaran. Kita juga akan mengetahui lebih detailnya. Nanti saya akan bertanya dengan tetangga sekitar begitu. Tapi kalau perlu diketahui, di depan kontrakan yang dibakar ini merupakan pemilik kontrakannya langsung. Saya akan coba untuk bertanya dengan pemilik kontrakannya. Permisi. Sepertinya kosong. Sepertinya kosong, saya akan mencoba untuk bertanya-tanya dengan tetangga. Tak berhasil menemui pemilik rumah kontrakan, kami berusaha mencari warga sekitar. Kepada kami, sejumlah warga bercerita tidak melihat langsung pembakaran terjadi. Mereka hanya mengetahui adanya pembakaran setelah mendengar banyak warga berteriak. Sebenarnya tuh pas malamnya itu gimana sih, maksudnya dia ngebakar gitu? Terus saya juga nggak tahu, kurang tahu juga. Ini juga katanya aja begitu, orang juga saya deket. Tapi warga langsung datang pas ada asap gitu. Kelakuannya kalau sehari-hari nggak biasa-biasa aja. Ya kok nyari duit yang kita. Nyari duit biasanya dia jam berapa itu, Bu? Kalau nyari duit? Kayaknya jam 3 gitu. Jam 3. Dia emang nggak jahat. Ya wis nyari duit ya udah, dia diam aja, duduk di sini nih. Gitarannya di mana waktu itu, Bu? Hah? Gitarannya di mana dia kalau gitaran gitu? Ya di sini duduknya. Di situ. Kadang-kadang di situ, di sono, di rumah mama. Tapi dia di sini ngontrak sendiri. Di situ dia ngontrak sendirian. Sama istrinya. Udah punya istri. Punya istri, punya anak hati. Maksudnya nggak besar gitu ya, Bu? Nggak ada api gitu ya? Nggak ada api. Warga juga langsung negep dia. Tapi ada yang teriak kebakaran gitu nggak, Bu? Nggak tahu juga, katanya iya sih. Kebakaran gitu. Panik kalau ngelihat asap ya. Panik kalau ngelihat asap. Sehari-hari bekerja sebagai pengamen, ternyata pelaku merupakan seorang ayah dengan 1 anak. Polisi menuturkan pelaku sudah 2 kali melakukan pembakaran di tempat yang sama. Jadi berawal saudara NR itu bersama teman-temannya ya di malam minggu malam itu
sedang main gitar di rumah kontrakan korban. Ya mungkin karena berisik, akhirnya ditegur sama MR. Ya ditegur, ya karena mereka merasa sakit hati, tidak terima. Akhirnya dia melakukan tindakan dengan cara mengambil kain bekas gendongan bayi. Ya dia lilitin, akhirnya dibakar dan diletakkan di pintu, ya diletakkan di pintu. Nah, karena kain itu diletakkan di pintu, maka asap itu keluar. Nah, karena adanya asap itu, akhirnya warga mendatangi tempat tersebut. Nah, kira-kira seperti itu. Loh, itu berarti si NR ini membakar rumah MR. Siap, betul. Sedangkan MR adalah pemilik kontrakan. Pemilik kontrakan. Baik, itu pada saat kejadian MR-nya ada di rumah atau enggak, Pak? Ada di rumah. Ada Karena di memang NR itu kos di situ. Oh. Jadi NR itu anak kos, itu Anak ceritanya. kos. Siap. Kalau pemilik kontrakannya juga ada di situ juga. Ada di situ. Ada di situ. Ya, Tapi situ. korban jiwa seperti apa, tidak ada, Pak, atau? Tidak ada, karena belum fatal kebakarnya, baru keluar asap itu. Berarti dari warga langsung melakukan. Langsung mendatangi TKP karena terlihat asap. Sebenarnya hal ini bukan sekali saja, ini informasinya kejadian yang kedua kali. Oh, Jadi kejadian yang pertama dan kedua itu motifnya sama, sakit hati. Ya, kira-kira seperti itu. berarti memang si tersangka ini atau si anak di bawah umur ini, Ya. pemuda ini, memang sudah pernah melakukan hal serupa Hal serupa di tempat yang sama itu. di tempat yang sama. Di tempat saya yang sama, karena dia memang kos di situ. Tapi kejadian kayak gitu sudah pernah. Terus apa dari warga, Pak? Maksudnya apakah tidak ada kecurigaan atau seperti apa, Pak? Tidak ada, mungkin karena waktu kejadian awal tidak separah yang kejadian hari Minggu kemarin itu. Tapi emang si pemuda ini yang dikenal seperti apa sih, Pak? Oleh warga kok bisa sampai seperti ini? Yang bersangkutan itu pekerjaan pengamen sebenarnya. Mereka pengamen dan memang sering nongkrong di situ bersama teman-temannya. Oh, tapi ini kan dia waktu main kita sama teman-temannya nih, Pak. Ya, Ini dia melakukan pembakaran juga dengan teman-temannya atau sendiri, Pak? pure murni yang bersangkutan Pure murni yang bersangkutan. Berarti untuk alat buktinya hingga saat ini ada. Jadi Ada ya? bekas bakaran itu, gendongan Kain. bayi itu ya. Enggak, yang jelas kain itu dibakar begitu aja. Jadi tidak ada. Untuk saat ini tersangka sendiri ada di mana, Pak? Saat ini tersangka ada di rehabilitasi sosial di Handayani. Untuk Ya. hukumannya sendiri apa, Pak? Maksudnya berapa tahun atau mungkin dikenai pasal atau gimana gitu, Pak? Jadi- Walaupun di bawah umur gitu ya, Pak ya? Jadi proses penyidikan yang ditangani oleh penyidik, tersangka itu dikenakan pasal 187 ayat 1. Jadi ancamannya di atas 5 tahun. Tapi di Handayani ya, Pak, untuk Ya, saat betul. ini ya, Pak? Oke, berarti untuk korban ini memang baru pernah melapor atau seperti apa? Atau laporannya mungkin dari siapa, Pak? Baru pernah melapor, baru sekali melapor. Baru pernah melapor. Ya. Tapi untuk kerusakannya sendiri, Pak, seperti apa, Pak? Untuk kerusakan sebenarnya tidak terlalu parah. Jadi perlu diketahui, kemarin tanggal 5 antara pelaku dan korban itu sudah melakukan mediasi. Ya, sudah melakukan mediasi dan disaksikan oleh pihak Bapas. Jadi intinya korban sudah menerima dan atas kejadian tersebut sudah memaafkan, bahkan korban sudah menerima restitusi sebesar 5 juta dari pelaku. Pelaku tak dapat mengendalikan emosinya hingga nekat melakukan aksi. Tetangga dan juga pihak kepolisian sudah menyatakan bahwa memang untuk pelaku ini tidak hanya sekali membakar kontrakan, bahkan sudah 2 kali yang membakar kontrakan yang ditempatinya sendiri bersama dengan keluarga, yaitu anak dan juga istri. Apa sebenarnya yang dialami oleh pelaku dan mengapa ia memilih motif untuk membakar kontrakan yang ia tempati sendiri? Saya akan mewawancarai salah satu kriminolog, Adrianus Meilala. Dalam kajian kriminologi, beberapa faktor membuat seseorang sulit meredam amarah. Salah satunya disebabkan usia yang belum matang. Oke, Prof, ini terkait dengan adanya perilaku kriminal pembakaran kontrakan dari seorang yang bisa dibilang masih di bawah umur begitu ya, Prof ya. Kalau
kan dibilang pelaku itu tidak dapat mengontrol emosi sampai bakar-bakar rumah gitu. Sebenarnya apa sih motif yang melatar belakangi pelaku itu, bisa dibilang seperti apa sih, Prof? Ya, saya menduga ada 3. Yang pertama adalah inilah akibat dari orang yang memiliki kepribadian temperamental, ya, bad tempered namanya, ya, dikit-dikit marah, dikit-dikit ngamuk, yang dalam hal ini tidak atau belum memperoleh yang namanya manajemen rasa marah, anger management, ya. Memang di Indonesia tidak terlalu berkembang karena Indonesia yakin bahwa komunitas mampu mengekang orang untuk marah semaunya. Tapi kalau kita bicara mengenai masyarakat Barat, di mana semua serba dikuantifikasi, ya, serba diukur, maka ada pelatihannya tuh, ada konselingnya, sehingga kemudian orang bisa mengendalikan rasa marahnya. Yang kedua adalah ciri dari orang yang kita sebut sebagai infantil, ya, kekanak-kanakan, childish. Apa ciri daripada orang yang kekanak-kanakan adalah tidak mampu berpikir kompleks, tidak mampu berpikir sebab akibat, impulsif. Nah, kelihatannya, dan memang karena pelakunya juga belum cukup umur kelihatannya, dan juga ada bakat infantilnya, sehingga sudah belum cukup umur, tambah lagi jiwanya nggak dewasa, ya. Alhasil kemudian ketika berbuat sesuatu tidak melihat secara jauh, tidak melihat secara kompleks, dan kemudian lalu setelah terjadi apa-apa baru nyesel. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah semata-mata ini karena ketersinggungan, karena sebal, karena dendam. Dan memang kalau orang sudah kena hal-hal seperti itu, umumnya lalu orang bisa berbuat macam-macam, ya. Orang bisa bilang bahwa, wah, tidak rasional sekali. Kok tidak tersinggung, kalau tersinggung lalu bisa berbuat seperti itu. Justru di situ rasionalitasnya. Karena dia tersinggung, maka kemudian dia berbuat hal-hal yang orang rasa tidak mungkin dilakukan, tapi dia lakukan. Demikian. Tapi sebenarnya emang didukungnya dari rasa emosi di dalam gitu ya, Prof, ya, berarti ya? Nah, menariknya adalah bahwa ternyata status yang bersangkutan sebagai kepala keluarga, punya istri, punya anak, itu tidak mampu membuatnya tadi mengurangi 2 hal tadi. Tidak mampu membuat yang bersangkutan itu mampu menahan rasa marahnya, juga tidak mampu membuatnya menjadi dewasa, ya kan? Ya, karena sebetulnya faktor indigenous-nya, faktor dalamnya itu hanya satu, temperamental. Dan temperamental kan bisa dilatih. Memang tidak mungkin hilang, tapi dilatih. Dilatih oleh siapa, Prof? Ya oleh kalau misalnya konselor, oleh psikolog itu adalah orang yang terlatih, tapi juga oleh lingkungan bisa, ya, lingkungan. Tapi bisa dilatih. Tapi yang lain-lainnya, tadi ketidakmampuan melihat situasi yang kompleks, ketidakmampuan melihat akibat, itu kan semua dilatih kan secara sosial. Nah, nampaknya si tersangka ini tidak pernah tuh terlatih begitu. Pokoknya mengikuti maunya aja. Tadi ego driven tadi kan. Sehingga kemudian lalu bisa berbuat hal-hal yang fatal. Betapapun dia sudah punya tanggung jawab yang bersifat jelas, ya, yakni keluarga. Seneca merupakan filsuf dari pemerintahan Romawi kuno yang pada saat itu menyebutkan bahwa ketika suatu energi emosi seperti amarah yang begitu besar ditransfer pada perilaku manusia, ini bisa memporak-porandakan suatu negara. Sama seperti halnya seorang pemuda yang masih labil, usianya masih di bawah umur. Alih-alih membuang emosi, kini ia malah mendekam di sel rehabilitasi karena membakar sebuah kontrakan yang ia tempati. Sebenarnya tidak hanya dirinya sendiri, tapi juga anak dan juga istrinya. Ia menyesali perbuatannya, tapi hukum tetap berlaku. Memang waktu tidak bisa diputar kembali, tapi waktu selalu memberikan kesempatan untuk manusia bisa memperbaiki nasibnya sendiri. Abel Insani, Andika Hadiat, Kompas TV, Jakarta.